Sesumbar jadi yang paling vokal hadapi Cina, Malaysia nyatanya bisa dipenggal TNI jadi dua bagian dari Natuna. Sesumbar jadi yang paling vokal hadapi Cina, Malaysia nyatanya bisa dipenggal TNI jadi dua bagian dari Natuna. Tidak seperti Malaysia, analis senior dari Australian Strategic Policy Institute, Hang Letu, mengatakan bila Indonesia sangat berhati-hati dalam masalah Natuna dengan Cina. Saya pikir Indonesia sangat hati-hati selektif tentang bagaimana dan kapan bereaksi dan menanggapi ketegasan Cina, yang bahkan saya sebut provokasi di Laut Natuna, ujarnya. Huang mengira jika para pengambil keputusan di Indonesia akan menyelesaikan masalah Natuna dengan dialog. Media asing benarnews.org juga mengungkap bahwa pejabat senior Indonesia menjelaskan jika militer Indonesia melakukan upaya tak terpublikasi tapi tegas di Natuna Utara. Fakta bahwa Angkatan Laut Indonesia dan Bakamla atau Badan Keamanan Maritim Indonesia mengerahkan kapal perang The Coast Guard untuk membayangi Hayang Dizi menunjukkan posisi Indonesia. Tidak harus melakukan tindakan afirmatif seperti menimbulkan konflik atau semacamnya, katanya seperti dikutip dari benarnews.org. Terkait tingkah kapal-kapal Cina tersebut, media Malaysia menyebut jika Indonesia cuma diam saja. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari Defense Security Asia dalam artikel berjudul Malaysia lebih vokal bantah Cina, Indonesia berdiam diri, yang tayang pada 27 Oktober 2021 kemarin. Sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Washington yang dikenal sebagai Asia Maritim Transparency Initiative atau AMTI mengatakan Malaysia sekarang lebih vokal dalam menyuarakan penentangannya terhadap instruksi kapal dan pesawat Cina dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia yang mengambil pendekatan diam, tulis Defense Security Asia dalam beritanya. Sikap vokal Malaysia ditunjukkan pada bulan Mei 2021 lalu, di mana Malaysia langsung memanggil duta besar Cina usai radar Angkatan Udara Malaysia menangkap pesawat Cina di dekat Lusania Shoals yang dikelola Malaysia. Daerah penangkapan ikan yang kaya di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Asia Maritim Transparency Initiative atau AMTI yang menjadi sumber tulisan Defense Security Asia mengatakan bila Indonesia cuma melakukan pendekatan diam, tapi Malaysia berani protes ke dubes Cina, padahal soft dan hard diplomasi harus berjalan beriringan. Justru Indonesia sedang melakukan hal ini karena mengirim kapal perang ke Natuna Utara serta melakukan diplomasi kepada pemerintah Cina. Sebut Pulau Natuna punya Malaysia bukan Indonesia. Ilmuwan asal negeri jiran beberkan buktinya. Laut Natuna masih menjadi sengketa di antara banyak negara tetangga termasuk Cina dan Malaysia. Masih panas dengan Cina soal kepemilikan wilayah di Laut Natuna Utara. Ilmuwan asal Malaysia tiba-tiba buat pengakuan yang bikin geleng-geleng kepala. Kedaulatan Indonesia terhadap Natuna diusik oleh seorang ilmuwan dari negeri jiran Malaysia. Perlu diketahui berdasarkan natunacap.go.id, Kabupaten Natuna adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Wilayah Kepulauan Natuna memiliki luas daratan dan lautan mencapai 264.198,37 km persegi. Kepulauan Natuna dimasukkan sebagai salah satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1956. Kabupaten Natuna kemudian dibentuk di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan UU nomor 53 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 1999. Terletak tidak jauh dari Malaysia, yakni di antara 1 derajat 16 hingga 7 derajat 19 lintang utara dan 105 derajat hingga 110 derajat bujur timur. Natuna memiliki luas laut mencapai 99% dari total luas wilayahnya.
Namun tiba-tiba seorang ilmuwan asal Malaysia membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Dikabarkan salah satu media milik Malaysia M-Star 7 pada Desember 2013 lalu, Mat Hasmi Modrusli, dosen senior di University Sains Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography dan Environment, University Malaysia Terengganu, menyebut sejarah Kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara bagian di Malaya yang kemudian dikenal dengan Malaysia. Menurut Mat Hasmi Modrusli, jika dilihat pada peta Asia Tenggara, terlihat jelas bahwa Kepulauan Natuna secara alami berada sejajar dengan letak negara bagian Terengganu jika ditarik garis lurus dari pantai negara bagian ke arah timur. Sedangkan perbatasan Indonesia jelas melengkung ke atas dan tidak dalam satu garis lurus. Dengan lantang, sang ilmuwan mengatakan masuk akal jika Kepulauan Natuna tidak memiliki hubungan dengan Indonesia. Berdasarkan sumber sejarah, masuk akal untuk mengatakan bahwa Kepulauan Natuna tidak ada hubungannya dengan Indonesia, ujarnya. Dikatakannya, Kepulauan Natuna berbeda dengan jajahan Belanda lainnya di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Makassar, dan Papua. Wilayah-wilayah tersebut adalah milik Indonesia yang mewarisinya dari bekas penjajahan Belanda ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ia menjelaskan jika konsep yang melekat dalam hukum internasional ini disebut uti possidetis juris. Ketika perjanjian 1824 dibuat, Kepulauan Natuna masih berada di bawah pengaruh Kesultanan Melayu melalui kekuasaan Yang Mulia Wan Muhammad Al-Fatani. Juga perjanjian 1824 tidak secara eksplisit menempatkan Pulau-Pulau Natuna di bawah pengaruh Belanda. Padahal jika Traktat 1824 dicermati, Belanda tidak berhak membuka pemukiman di wilayah utara Pulau Singapura yang jelas-jelas berada dalam wilayah pengaruh Inggris. Logikanya, mengingat Kepulauan Natuna masih berada dalam wilayah hukum pemerintah Johor ketika perjanjian 1824 ditandatangani, seharusnya berada di bawah pengaruh Inggris yang merupakan pelindung Kesultanan Johor saat itu. Oleh karena itu, mungkin ada argumentasi yang mengatakan Kepulauan Natuna seharusnya bersama Malaysia ketika Kesultanan Johor merdeka dalam Federasi Malaya pada tahun 1957 melalui konsep uti possidetis juris, ucap Mat Hasmi Modrusli. Dijelaskannya, Indonesia secara resmi memasukkan Kepulauan Natuna sebagai wilayahnya pada tahun 1956. Setahun sebelum Malaya merdeka dan 6 tahun sebelum konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Malaysia saat itu masih di bawah kekuasaan Inggris dan belum menjadi negara berdaulat untuk mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Meskipun Malaya mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan menjadi Malaysia pada tahun 1963, konfrontasi Malaysia-Indonesia yang terjadi pada tahun 1962 hingga 1966 mungkin telah mengalihkan perhatian pemerintah Malaysia saat itu yang lebih fokus untuk mengakhiri konflik dengan Indonesia. Sementara itu, Indonesia membutuhkan Kepulauan Natuna agar dapat ditarik garis kepulauan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam wilayah Indonesia untuk mewujudkan laut kepulauan untuk memenuhi cita-citanya menjadi negara kepulauan atau archipelago state berdasarkan hukum maritim internasional. Oleh karena itu, kemungkinan besar atas dasar keinginan untuk mengakhiri konfrontasi dan berdamai dengan tetangga sekutu, masalah klaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna mungkin belum menjadi prioritas pemerintah Malaysia saat itu.